Shalom semuanya. Shalom. Semuanya sehat? Puji Tuhan. Oh haleluya. Mari saudaraku kita membaca firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-14. Markus pasal yang ke-14 ayat 12 sampai dengan 16, lalu kita sambung ayat 22 sampai dengan 26. Markus berapa? Oke. Markus 14. Sudah ketemu? Kita membaca ayat 12 sampai dengan yang ke-16 terlebih dahulu, baru nanti kita sambung ayat 22 sampai dengan ayat 25. Mari kita baca bersama-sama Markus 14 ayat 12 sampai dengan 16. 1, 2, 3. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan terisi. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Mari kita lanjut ayat 22 sampai dengan 25. 1, 2, 3. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya ingin men-sharingkan kepada kita semua beberapa kebenaran yang sangat penting. Yang pertama adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bisa memakai apa saja. Adalah Tuhan yang bisa memakai situasi apa saja. Tuhan yang bisa memakai alat apa saja. Bahkan bisa memakai rutinitas, bisa memakai tradisi, bisa memakai budaya, bisa memakai kebiasaan yang ada untuk dipakai sebagai jembatan untuk mengajar tentang kebenaran firman. Saya ulang sekali lagi. Tuhan Yesus bisa memakai budaya, bisa memakai tradisi, bisa memakai rutinitas, bisa memakai benda-benda, bisa memakai benda-benda apapun, bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengajar kepada kita tentang kebenaran firman-Nya. Mari kita perdalam kebenaran ini saudara-saudara, dengan kita memperhatikan ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-12 itu kita mulai dengan kalimat begini firman Tuhan. Pada hari pertama dari apa saudara? Hari raya roti tidak beragi. Kalau saudara-saudara masih ingat khotbah saya beberapa waktu yang lalu, ketika Kristus berkata, "Akulah air hidup, dan barang siapa percaya kepadaku, daripadanya akan mengalir aliran air hidup." 2 minggu yang lalu, itu pada waktu itu berbicara tentang hari raya hari yang ke-7. Ini adalah hari raya yang pertama. Nah, ya, pada hari raya yang pertama ini apa yang terjadi saudaraku? Mereka ada potong apa di sana? Masih ingat?
Teksnya ngomong apa? Mereka potong apa? Domba Paskah. Jadi saudara-saudara, mereka setiap tahun akan merayakan perayaan Paskah ini. Mereka setiap tahun akan motong domba, mereka akan minum anggur, mereka akan memecah-mecahkan roti, mereka akan memakan sayur pahit, mereka akan memakan buah yang manis. Setiap tahun mereka merayakan perayaan itu. Pertanyaannya, Yesus ikut merayakan nggak? Halo? Yesus ikut merayakan nggak? Ikut. Yesus ikut merayakan perayaan Paskah itu. Dari mana kita tahu? Di ayat 12 selanjutnya, pada waktu para murid bertanya, Guru, di manakah kami harus mempersiapkan Paskah bagimu? Ini yang menarik. Ini perhatikan, bagian ini menarik. Pada waktu para murid mengatakan, di manakah kami harus mempersiapkan Paskah bagimu? Lalu Yesus menjawab. Coba perhatikan jawabannya ya. Jawabannya perhatikan ayat yang ke-13. Lalu ia menyuruh apa orang? 2 orang murid dengan pesan apa? Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasuknya, pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Pertanyaannya, Yesus posisinya di kota itu bukan? Ya. Hah? Coba perhatikan. Yesus posisinya sudah di dalam kota atau belum? Belum. Belum. Yesus masih OTW, masih di luar kota. Lalu Yesus menyuruh berapa orang? 2. Lalu disuruh masuk ke kota, dan itu spesifik nggak keterangannya? Masuklah ke kota, nanti kamu akan ketemu orang yang membawa kendi, isinya air. Lalu kalau orang itu sudah masuk ke rumah, ikutilah dia dan tanya di mana tempatnya. Sekarang ayat yang ke-16, perhatikan. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Pelajaran apa yang bisa kita tarik dari peristiwa ini? Pelajarannya, kita punya Yesus yang Maha Tahu. Amin. Amin. Yesus mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari dengan detail. Yesus mengetahui. Jadi saudara-saudara, tadi pagi saya di chapter yang lain saya cerita, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dengan hidup yang kita jalani, karena kita di tangan yang tepat. Kita ada di tangan Yesus, Tuhan yang menguasai hari kemarin, hari ini, maupun hari yang akan datang. Tuhan menguasai itu. Dan Tuhan yang menguasai hari kemarin, hari ini, dan hari yang akan datang, itulah Tuhan yang menjadi juru selamat dan Tuhan atas hidup kita. Amin. Amin. Jadi inilah penghiburan kita. Mungkin hari ini kita menghadapi tantangan. Mungkin hari ini kita menghadapi jalan buntu. Mungkin hari ini kita menghadapi kok anginnya kayaknya kenceng banget. Ingat, ada Yesus yang mengetahui apa yang akan terjadi di depan. Dan Kristus yang mengetahui apa yang terjadi di depan itu sekarang berjalan bersama dengan kita. Amin. Amin. Coba colek kiri kanannya, tak usah takut ya, gitu ya. Tak usah takut ya. Amin, saudaraku. Amin. Karena Yesus yang menyertai kita adalah Yesus yang menguasai hari kemarin, hari ini, dan hari yang akan. Coba perhatikan firman Tuhan. Semua dia tahu dengan detail. Murid menyaksikan peristiwa itu dengan detail. Bukankah ini penghiburan bagi kita semua, saudaraku? Mari kita sekarang lanjutkan. Yang saya katakan tadi, Yesus dapat memakai apa saja, situasi seperti apa saja untuk mengajar kita semua tentang kebenaran firman Tuhan. Mari sekarang kita lanjut ke ayat 22. Ayat 22 ini peristiwanya sudah terjadi di rumah atau di tempat di mana yang ditunjukkan oleh Yesus, ya. Mulai dari kalimat begini, saudara-saudara. Dan ketika Yesus apa di sana
Dan murid-muridnya sedang apa, saudara? Sedang makan. Kata sedang makan ini, saudara-saudara, ini memiliki arti mereka semua, para murid Yesus dan 12 muridnya itu sedang aktif atau sedang asik makan. Apa yang dimakan? Makanan perayaan Paskah. Makanan perayaan roti tidak beragi. Hal yang biasa mereka lakukan setiap tahun sekali, hal yang biasa mereka nikmati, dan mereka sedang aktif makan, nothing spesial. Rutinitas. Tapi saudara, di dalam rutinitas itu Tuhan tiba-tiba mengajarkan sesuatu yang sangat luar biasa. Apa kata firman Tuhan? Mari kita lihat. Firman Tuhan berkata apa? Ayat 22, Yesus mengambil roti, lalu mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Perhatikan, mereka makan roti tidak beragi. Itu apakah hal yang sudah biasa atau tidak? Hal yang biasa. Mereka setiap perayaan roti tidak beragi pasti makan roti itu dan nothing spesial. Sudah biasa. Mungkin kalau kita yang ada di sana sudah kehilangan rasa. Mengerti maksud saya kehilangan rasa? Tolong pintunya ditutup. Mungkin itu sudah kehilangan rasa. Sudah terbiasa makan, sudah terbiasalah semuanya itu. Tapi saudara-saudara, perhatikan. Tuhan bisa memakai situasi dan kebiasaan yang biasa-biasa tadi itu menjadi sesuatu yang meaningful. Apa maksudnya? Coba perhatikan. Ketika mereka sedang asik makan, lalu Yesus mengambil apa? Mengambil roti yang ada juga bersama-sama dengan mereka. Lalu roti itu diucapkan doa, lalu dipecah-pecah, lalu dibagi-bagikan kepada mereka. Lalu perkataan Yesus apa? Ambillah, inilah tubuh. Coba perhatikan, ini something yang different benar-benar. Ini sesuatu yang sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya mereka makan roti biasa, tanpa ada makna. Sekarang, begitu roti itu diberikan kepada mereka, Yesus berkata, inilah tubuhku. Kalau dalam Lukas pasal 22 disebutkan, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Oh. Bisa dimengerti gambarannya di sini. Jadi saudara-saudara, Yesus bisa memakai situasi dan kondisi yang biasa. Situasi yang biasa. Untuk mengajari kita tentang kebenarannya, tentang rencananya, tentang isi hatinya. Oleh sebab itu, saudaraku, saya mengajak kita semua memiliki kepekaan batin, kepekaan pikiran, kepekaan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar suara dan pimpinan Tuhan. Amin. Minggu yang lalu dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14, saya menyampaikan bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah memimpin anak-anak Allah. Dan ditinjau dari kata memimpin itu objeknya, tempatnya itu otak kita, pikiran kita, rasio kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita membiarkan melatih pikiran kita untuk tenang di hadapan Tuhan. Untuk diam, duduk diam di hadapan Tuhan, untuk mendengar suaranya. Karena apa? Tuhan bisa memakai situasi, kondisi, hal-hal yang sifatnya rutin untuk mengajarkan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Jadi, please selalu tanggap dengan suara Tuhan. Amin. Setuju di sini? Jadi saudara-saudara, hal rutin pun Tuhan bisa berbicara kepada kita. Oleh karena itu, mari bangun kewaspadaan dalam hati kita. Bangun kepekaan dalam batin kita. Tuhan ngomong apa? Amin. Jadi contoh, kalau saya khotbah ada orang berbicara, saya tuh mantel. Mantel, marah saya. Kenapa kok saya marah? Nah, tiba-tiba hati saya bertanya, kenapa kok marah? Ada yang tahu kenapa kok marah? Ternyata saya pengen didengarkan. Pertanyaannya adalah, kalau orang itu ngomong sendiri, terus orang nggak mendengarkan apa yang saya sampaikan, siapa yang rugi sebenarnya? Orang yang nggak mau mendengarkan, bukan? Tapi kenapa kok saya marah? Ternyata ada ego di dalam diri saya. Bisa dimengerti contoh ini? Bisa dimengerti? Nah, saudara-saudara, kita harus membangun kepekaannya seperti itu. Kalau orang nggak respect kita, kenapa kita marah? Ada apa dengan kita?
Apakah ada sesuatu yang hilang dalam diri kita kalau orang nggak mau dengar kita? Kalau orang nggak menghargai kita? Apakah harga diri kita merasa jatuh kalau orang nggak menghormati kita? Tuhan bisa mengajar kita lewat siapa saja. Tuhan bisa mengajar kita lewat kondisi apa saja. Tuhan mengajar kita lewat situasi apa saja. Jadi kita perlu punya yang namanya kepekaan batin. Amin, saudaraku. Coba bayangin. Mereka ini kalau di dalam bentuk katanya itu genitif maskulin plural. Itu artinya apa? Mereka itu sedang asik makan hidangan yang disediakan pada hari raya roti tidak beragi. Tapi sementara mereka asik, Tuhan mengajar sesuatu yang spesial. Amin. Yang kedua, saudara, perhatikan sekarang polanya. Polanya. Masih di ayat yang ke-22. Apa di sana? Yesus mengambil roti. Setelah diambil rotinya ngapain? Ayo, setelah diambil diapain? Nah, runutnya dirunut ya. Roti itu setelah diambil, lalu diberkati. Setelah diberkati, dipecah-pecah, baru dibagi-bagikan. Ingat ya, ini kan penting ya. Roti itu diambil, setelah diambil, mengucap berkat, lalu dipecah-pecah. Setelah dipecah-pecah diapain? Diberikan kepada mereka. Jadi nggak ada dibagi langsung nanti kamu ambil sendiri semaumu gitu. Enggak. Tapi Yesus mengambil roti dulu, lalu diberkati roti itu. Setelah diberkati dipecah-pecah, lalu pecahannya tadi itu dibagikan kepada murid sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Artinya apa? Setiap roti yang datang ke tangan murid, yang para murid terima, itu telah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Bisa dimengerti? Setiap roti yang diberikan Yesus ke tangan mereka, kepada mereka satu persatu itu, sebelum sampai ke tangan mereka, telah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Betul apa tidak ini? Betul ya? Jadi para murid itu nggak berkata, nih kau ambil semaumu sini, ini kamu ambil kamu seleramu. Nggak seperti itu. Tapi firman Tuhan berkata, setiap roti yang tiba tangan para murid tadi itu sebelumnya sudah diberkati oleh Tuhan. Karena sudah diberkati lalu dipecah-pecah, lalu dibagi-bagikan kepada mereka. Pertanyaan saya, siapa yang membagikan? Siapa yang punya inisiatif? Tuhan Yesus. Jadi posisi para murid hanya mengambil apa yang disuruhkan. Pelajarannya apa, saudara? Pelajarannya begini. Setiap berkat yang sampai ke tangan kita, itu sudah diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita terima hari ini, itu adalah sudah diberkati oleh Tuhan. Sesuai dengan potongannya masing-masing. Setuju di sini? Setuju ya? Saya ulang sekali lagi. Apa yang kita terima, itu sudah diberkati oleh Tuhan, sesuai porsi kita masing-masing. Oleh sebab itu, jangan pernah komplain dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Karena itu sudah diberkati. Misal, kalau dapat uang 100.000, langsung berkata, oh puji Tuhan, haleluya. Oke ya, mukanya langsung celing gitu kan ya. Senyumnya tuh langsung, pipinya tuh langsung naik gitu ya kan. Tapi begitu dikasih uang 10.000, ngomongnya apa? Kok 10.000 untuk beli listrik aja kurang. Ada pernah dengar itu? Saya ulang lagi, kayaknya keberatan banget sih kalau pakai cerita itu. Bakso lah, jangan. Bakso. Kalau dikasih uang, ada berkat Tuhan untuk kamu 100.000. Weh, puji Tuhan, Pak Gembala baik sekali. Pak Gembala luar biasa. Semoga Pak Gembala diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Doanya panjang kan? Lalu kemudian di minggu berikutnya Pak Gembalanya nggak narik saku di tangannya, ada uang 10.000. Ini untuk kamu, untuk jajan. Ya, kok cuma 10.000? Pernah ngomong begitu? Kalau kita diberkati Tuhan, pernah begitu? Pernah ya? Pernah ya? Ya Tuhan, kok cuma dapat segini? Hari ini saya mau cerita tentang kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang kita terima, itu sudah sesuai dengan ukurannya Tuhan. Oleh karena itu kita perlu menerimanya dengan penuh ucapan syukur. Yang kedua, karena itu sudah diberkati oleh Tuhan, maka jangan main-main dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Amin. Kalau apa yang kita terima tadi kita akui sebagai berkat Tuhan, maka jangan pernah main-main dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Karena apa?
Kalau yang sudah diberikan kepada kita nggak kita kelola dengan baik, Tuhan tidak akan pernah menambahkan itu. Ingat kebenaran firman Tuhan, barang siapa setia dalam perkara kecil, kepadanya akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Kalau kita dikasih potongan kecil lalu kita ngeluh dan kita sia-siakan, apakah Tuhan akan memberikan kepada kita potongan yang besar? Tidak. Tidak. Oleh karena itu, kalau Tuhan mempercayakan kita merasa masih kecil, kelola dengan baik, penuh dengan tanggung jawab. Kalau kita sudah mengelola dengan baik dan penuh tanggung jawab, nanti otomatis Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal yang lebih besar. Setuju di sini? Tadi di Sanur saya bertanya begini. Cuma saya bilang, ada nggak orang yang kerjaannya judi, kerjaannya mabuk, kerjaannya pergi ke tempat-tempat yang tidak benar, hidupnya jadi orang kaya? Pakainya tahu ya? Yang kerjaannya judi, kerjaannya mabuk dan melakukan yang tindakan-tindakan amoral itu, ada nggak yang jadi orang kaya? Tidak. Kenapa kok tidak? Habis uang. Karena dia tidak setia dengan berkat Tuhan. Kalau dia nggak setia dengan berkat Tuhan, masa iya Tuhan akan memberkati dia untuk disia-siakan? Tidak, saudara-saudara. Tidak. Tapi kalau kita setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, setia mengelola, saya percaya Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Saya itu diberkati dengan kalimat istri saya. Pada waktu saya mengatakan, aduh mas, sorry, mulai bulan depan saya tidak akan lagi memberi uang bulanan sama mama, karena tidak ada lagi gaji. Kita akan hidup sesuai dengan berkat Tuhan. Istri saya mengatakan gini, oh nggak usah khawatir. Sekarang ini prinsipnya adalah kita yang mengelola berkat, kita yang mengelola uang, kita yang mengatur uang, bukan uang yang mengatur kita. Kalau Tuhan hanya memberkati kita 1 juta, ya kita hidup, kita kelola dengan 1 juta itu. Nggak usah mikir bagaimana aku harus hidup dengan dengan gaya hidup yang 5 juta, sengsara, kata istri saya. Jadi kalau Tuhan memberkati kita dengan 1 juta, ya hiduplah dengan, kelola dengan ya 1 juta. Kalau diberkati 2 juta, kelola yang 2 juta itu. Nggak usah bergaya mengelola duit kita 10 juta. Mengerti maksud saya? Kalau Tuhan memberkati kita 2 juta, ya kelolalah 2 juta itu, bukan dengan bergaya gaji kita 10 juta. Ngerti maksudnya? Kalau gaji cuma 2 juta, gaya kita makan di restoran sana, restoran sini, restoran macam-macam, beli baju ini, beli baju situ, tanggal 2 sudah kolaps, tanggal 3 ngutang, tanggal 10 mulai pinjam sana sini, tanggal 15 sudah mulai ngirit tetangga kosan, tetangga dilihatin. Kosong nggak, gitu loh. Karena apa? Gajinya cuma 2 juta, gayanya berapa? 10. Jangan, Tuhan tidak suka itu. Setiap yang kita terima, ingat, berapapun Tuhan berikan kepadamu gaji, bulanan atau berkat, ingat itu sudah Tuhan aturkan semuanya itu. Kelola dengan baik, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepadanya. Amin. Nah saudara, saya pengen kita belajar satu lagi dari pola ini. Di ayat yang masih ayat ke-22. Yesus mengambil roti, lalu apa di sana? Mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka. Ternyata pola yang sama ini terjadi di pasal 14, ayat ke-41. Yaitu kapan? Ketika para murid itu berhadapan dengan orang banyak yang mengikut Yesus, lalu Yesus berkata gini, kalian semua harus memberi mereka makan. Kalau di bahasa sekarang, para murid itu akan berkata, Guru, gila apa ngasih mereka makan? Mereka itu kan banyak sekali, jumlahnya banyak sekali. Kalau kita memberi mereka makan, pertama, kita akan beli di warung mana yang buka untuk memberi makan orang yang banyak. Lalu yang kedua, kalimatnya yang sangat logika adalah, siapa yang bayar? Betul kan? Karena yang datang banyak nggak? Banyak, ternyata 5.000 orang laki-laki lebih. Lalu Tuhan Yesus berkata, apa yang ada padamu? Lalu para murid berkata, Guru, ada satu anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu bawalah kemari. Lalu roti dan 5 roti 2 ikan itu dibawa kepada Yesus, lalu diserahkan kepada Yesus. Lalu kalimat pola yang sama.
Yesus mengambil roti itu, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya. Berapa orang yang makan, saudaraku? 5.000 orang. Oke? 5.000 orang laki-laki makan sampai kenyang, kata firman Tuhan. Lalu masih sisa berapa? 12 keranjang. Kalau bahasanya itu 12 keranjang tempat roti. Jadi modalnya tadi berapa? 5 roti, 2 ikan, itu nggak ada 1 keranjang kayaknya. Modalnya itu ya. Ingat ya modalnya ya saudara, modalnya berapa? 5 roti, 2 ikan. Dibawa kepada Yesus, Yesus berkati, Yesus pecah-pecah dan bagi-bagikan. Setelah 5.000 orang laki-laki kenyang, kalau dia bawa istri 1 jadi 10.000, kalau bawa anak 1 jadi 15.000 kan? Sudah kenyang semuanya, dikumpulin sisanya, masih ada berapa keranjang? 12. Untungnya gede itu, berapa persen tuh Pak? Kalau modalnya 1 keranjang, baliknya 15 keranjang. Waduh, siapa yang investasi yang nggak mau kayak begitu? Investasinya 1.000, dikembalikan dalam waktu yang tempo yang sesingkat-singkatnya menjadi 15.000. Oh, bayangin. 1.000 jadi 12.000. Waduh, kalau saya pun juga mau. Betul kan? Yang 2 ikan 5 roti tadi dibawa kepada Kristus, Yesus memberkati. Setelah memberkati, apa yang terjadi? Itu tiba-tiba nggak habis-habis. Sampai sisa 12 keranjang. Pertanyaan saya, kan ini sisa. Sisanya berapa tadi? 12. Siapa yang suruh bungkus? Ayo pertanyaannya. Nggak mungkin Bu Santi, nggak ada. Pertanyaannya, saya ulang lagi ya pertanyaannya ya. Bapak-bapak, teman-teman semua, saudaraku, ingat, mereka sedang posisinya lapar. Lalu Yesus bertanya, apa yang ada padamu? Murid berkata, ini loh, ada seorang anak yang bawa 5 roti, 2 ikan. Sudah bawa ke sini. Lalu setelah itu dibawa, Yesus mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu membagi-bagikan kepada para murid. Apa yang terjadi? Ternyata roti itu bisa jadi banyak. Sampai waktu sudah makan semuanya kenyang, dikumpulin sisa 12 keranjang. Kebayang gak sih? Jadi dari nggak ada, tiba-tiba jadi banyak itu loh saudara. Pertanyaannya, siapa yang suruh bawa bungkus pulang? Aduh, gak ada yang bawa bungkus Pak, karena gak ada yang bawa plastik gitu ya. Soalnya itu lele dari teman makan. Bukan lele, kayaknya bukan lele. Coba ya. Pernah kepikiran? Siapa yang suruh bawa pulang? Yang disuruh, yang dapat di bakul tadi siapa? Bu Meli mungkin punya jawab. Saya dulu. Anyways. Anak-anak yang bawa hati Pak. Oh, luar biasa. Pinter Bu Meli. Saya percaya yang akan mendapatkan adalah anak yang punya 5 roti, 2 ikan. Coba bayangin. Itu segedenya kayak gedenya Karisa gitu ya. Bawa roti 5, ikannya 2 untuk bekal. Lalu sama muridnya, sayangku, kasihlah itu sama om. Gitu-gitu ya kan. Kasihlah sama om itu. Kenapa? Mau dipakai oleh guru itu. Mau katanya untuk mau makan. Kira-kira waktu bagi itu gimana sih perasaannya? Ya, kalau habis bagaimana? Mungkin begitu ya pertanyaannya ya. Tapi singkat cerita, roti tadi sama anak tadi diberikan kepada murid lalu dibawakan kepada Yesus. Setelah sisa semuanya tadi balik jadi 12 bakul, saya percaya anak yang kecil tadi itu yang akan mendapat banyak. Karena apa? Barang siapa menabur, dia yang akan menuai. Jadi saudara-saudara, saya mau bertanya, siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang mau mendapatkan 12 bakul? Haleluya. Amin. Pertanyaan saya kedua adalah, mau nggak kita menyerahkan 5 roti 2 ikan kita? Teman, kita berharap mujizat dari Tuhan. Amin. Amin. Tapi ada sesuatu yang harus menjadi pemicu mujizat itu dalam diri kita. Amin. Harus ada yang, kalau bahasa kerennya itu trade off. Harus ada yang kita barter. Harus ada yang kita korbankan dalam diri kita. Mungkin itu iman kita, harus percaya penuh kepada Tuhan.
Harus percaya. Tuhan nggak percaya, aku nggak, pokoknya aku percaya kepada Tuhan. Aku berpasrah kepada Tuhan. Itu mujizat akan terjadi. Kayak anak kecil tadi itu, dia menyerahkan 5 roti 2 ikannya untuk dipakai Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia mendapatkan kembalian yang berlimpah-limpah. Nah, ini pelajaran yang sangat penting, saudara-saudara. Karena apa? Kenapa kok bisa dari 5 roti bisa balik begitu banyak? Karena ada berkat Tuhan yang menyertai. Dari pelajaran yang kedua, saudara, pastikan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Dengan membawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita menjalaninya seorang diri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh percaya Engkau adalah Tuhan Allah yang hidup. Engkau adalah Tuhan yang selalu bekerja. Engkau adalah Tuhan yang selalu berkarya. Engkau adalah Tuhan yang sanggup memakai apapun yang ada di dalam kehidupan kami untuk menjadikan alat di tangan. Itulah sebabnya Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa, Tuhan berikanlah kepekaan kepada kami, supaya kami bukan menjadi orang-orang yang tegar tengkuk. Kami bukan menjadi orang-orang yang keras hati. Kami bukanlah orang-orang yang menjadi tuli terhadap kebenaran firman-Mu. Tapi bila kiranya Roh-Mu yang akan menjamah kami, sehingga kami boleh diubahkan oleh Tuhan. Kami boleh disentuh oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami memiliki kepekaan dengan Tuhan, dengan cara kerja Tuhan, dengan kehadiran Tuhan yang bisa hadir kepada kami, bisa menyapa kami, bisa mengajar kami di mana saja, kapan saja, dan lewat apa saja. Tuhan, tolonglah kami pula untuk kami boleh memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Untuk kami boleh menyerahkan semuanya kepada Tuhan untuk Tuhan berkati. Karena di balik penyerahan yang total itu, kami akan mendapatkan mujizat yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.